Tapi sholat itu cuma begitu, suruh mengaji, tapi artinya mengerti. Apa artinya ini? Karena yang menuntun saya mengaji orang buta huruf lagi. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua satu kesaksian di mana ada satu keluarga yang berlatar belakang agama Muslim dan kemudian mereka mengikut Yesus. Dan semua itu karena berkat seorang istri. Karena yang duluan percaya kepada Yesus adalah istrinya. Dan genaplah firman Tuhan yang mengatakan bahwa satu orang saja yang diselamatkan dalam keluarga itu, maka seisi rumahnya pasti diselamatkan. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Saya berjumpa dengan seorang bapak yang baru percaya dengan Tuhan. Beliau dari seberang, sama-sama seperti saya dari seberang, tapi beliau sudah percaya dengan Tuhan, baru percaya dengan Tuhan. Mari kita sapa dengan bapak. Dengan bapak siapa ya? Pak Mansur. Pak Mansur. Izin Pak Mansur sebenarnya aslinya dari mana itu? Aslinya dari Makassar. Jadi Pak Mansur orang Makassar ya? Ya. Jadi Bapak orang Makassar? Orang Makassar asli. Mamanya juga orang Makassar? Iya, bapaknya orang Makassar asli. Boleh saya tahu Pak Mansur berapa bersaudara? Bersaudara ada 5 orang. 5 orang. Pak Mansur nomor berapa ya? Huruf yang keempat. Waktu Muslim dulu apa yang Pak Mansur lakukan? Waktu Muslim dulu, ya rajin sholat, rajin ibadah. Tapi rajin ibadah itu saya rajin tidak sholat ya? Ya, rajin sholat. Tapi sholat itu cuma begitu, suruh mengaji, tapi artinya mengerti. Apa artinya ini? Karena yang menuntun saya mengaji orang buta huruf lagi. Jadi buta huruf bagaimana? Tidak bisa membaca bahasa Indonesia. Jadi cuma menghafal Al-Quran. Jadi Pak Mansur paling tidak sedikit tahu tentang Al-Quran ya? Ya, sedikit tahu. Ya. Apa? Coba ada ayat tertentu yang masih diingat, bisa baca sedikit? Yang saya ingat itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang saya bacakan itu saya nggak mengerti artinya apa, karena tidak dijelaskan. Ya. Tadi ada sedikit salah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi nggak boleh salah sedikit pun. Pasti nanti ada yang komentar ini bukan orang Makassar katanya. Orang Makassar. Sering saya aja bukan orang Aceh katanya. Saya orang Batak katanya. Dan saya katanya tidak tahu baca Al-Quran. Salah saya katanya. Padahal dari kecil saya sudah didik dengan Al-Quran. Jadi tidak boleh salah. Oke, Pak Mansur, waktu bagaimana sekarang keluarga mereka taat betul ya? Ya, keluarga saya taat 5 waktu. Dan hari ini langsung saya live Bapak Mansur ini. Inilah beliau orang Makassar asli yang baru percaya dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus dimanapun Anda berada, marilah damai, sukacita, kasih Tuhan itu kita nyatakan ke semua orang. Karena itu pesan ilahi, pesan Tuhan, pergilah. Dia katakan
dikatakan pergilah ke segala bangsa, segala suku bangsa, segala bahasa, segala macam orang kita disuruh pergi. Ya, ajarlah mereka, baptis mereka, dikatakan baptis, ajar mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Marilah kita pergi membagikan kasih Tuhan, kasih ilahi, sabar kepada semua orang, mengasihi semua orang, mencintai semua orang. Karena itulah yang diajarkan Tuhan, tidak membenci, tidak menyakiti. Itulah perintah ilahi, perintah Tuhan. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih tidak cemburu, kasih tidak mementingkan diri sendiri, dan kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Dan kasih itu Tuhan, kasih itu Allah. Pak Mansur dengan Ibu, saya mau tanya dengan Ibu ini, bagaimana sesungguhnya Pak Mansur waktu itu sehingga dia mau benar-benar yakin, mau percaya menjadi agama Kristen dan ikut Yesus? Bisa cerita sedikit? Ya, dia melihat saya itu orang yang suka berdoa, suka beribadah, suka baca firman, dan dia melihat setiap hari kehidupan saya, orangnya tenang, orangnya suka, dan dia melihat kehidupan saya sehari-hari yang dia lihat kayak ada terang kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saya, sehingga dia melihat buah-buah yang ada pada saya, sehingga dia bertobat. Dan dia melihat bahwa saya itu selalu membawa dampak dengan keluarga, mengasihi dia, menyayangi dia, sehingga lewat kehidupan saya dia melihat seperti Tuhan itu ada, sehingga membuat dia itu berubah, dan dia terus hidup di dalam Tuhan. Dan dari ketika dia mulai melihat kehidupan saya itu selalu ada di dalam Tuhan, dia mulai melihat, dan dia mulai mengenal, mengikuti lagi saya berdoa, membaca firman, sehingga mulai dari kehidupan itu dia menjadi orang yang giat melakukan pekerjaan Tuhan. Terus seperti Bapak katakan tadi, pengalaman yang Bapak alami, keluarga marah, keluarga jadi benci, bisa ceritakan sedikit bagaimana kemarahan mereka, Ibu? Mereka sangat marah ketika mereka tahu bahwa suami saya itu sudah masuk Muslim, dan sudah masuk Kristen, dari Muslim masuk Kristen, dan mereka itu sangat marah sekali sampai pada kami berdua itu disuruh cerai. Disuruh cerai ya? Iya, disuruh cerai, tetapi tidak jadi karena saya tetap bertahan, tetap bertahan, dan pada akhirnya juga dia juga tetap mengikuti saya, walaupun memang tantangannya keluarga tidak suka. Tapi yang pada akhirnya kami terus berdoa buat keluarga sehingga mereka bisa terima sampai saat ini. Apa ketidaksukaan keluarganya kepada Ibu? Apa ya? Ada kata-kata apa yang dikatakan kepada Ibu? Mereka katakan tidak pantas saya itu seorang perempuan itu memanggil suami masuk Kristen. Yang seharusnya itu perempuan itu harus masuk ikut laki-laki masuk Muslim. Itu yang mereka katakan. Mereka marah itu artinya marah, mencaci. Mereka tidak suka karena gara-gara suami saya itu masuk ke Kristen. Mereka ingin agar saya itu harus ikut mereka kembali ke Muslim. Mereka marah sekali karena gara-gara saya itu membawa suami saya masuk Kristen. Terus bagaimana mereka sekarang? Ya, sekarang ketika kami terus mendoakan mereka itu malah justru lebih sayang lagi sama suami saya. Mereka lebih sayang sama keluarga kami dibanding dengan saudara-saudara lain. Justru mereka lebih suka karena kami keluarga itu menampakkan doa kepada mereka, mengasihi mereka, sehingga keluarga kami itu menjadi keluarga yang sangat disayangi oleh keluarga yang ada di Makassar. Berarti sering ke Makassar ya? Tidak juga sering, tapi beberapa tahun ke sana ketika kalau ada berkat kita ke sana ke Makassar. Tahun berapa terakhir ke Makassar? Tahun 2019 habis wisuda anak kami ke Jogja itu, dari wisuda anak kami langsung pulang ke Makassar. Mereka sudah tidak marah lagi ya? Mereka sudah tidak marah lagi.
Terus malah justru sayang. apa kerinduan ibu sekarang? Ya, kerinduan kami ya agar mereka juga merasakan seperti yang kami alami, yang kami nikmati, di mana kami itu saling mengasihi, saling menyayangi, kami menikmati berkat, terutama tentang suasana surga, sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam rumah tangga, dalam keluarga, ada kasih yang terutama. Saya juga rindu agar keluarga yang ada di Makassar juga menikmati hal yang sama. Ketika kami terus dalam Tuhan mengenal Tuhan, itulah yang kami rasakan. Dan kami juga merindukan agar keluarga yang ada di Makassar juga menikmati hal yang sama. Supaya mereka menikmati kasih Tuhan ya, Kasih ada Tuhan, damai, ada kasih. menikmati damai sejahtera, ada sukacita. Walaupun tantangannya itu banyak sekali, tapi ternyata di dalam Tuhan itu segala perkara dapat ditanggung. Amin. Tuhan luar biasa, di mana kami mengalami banyak pergumulan menyekolahkan anak, menguliakan anak, dengan artinya Ibu dengan, 3 anak ya, ya 3 anak ya, dan 3 mereka anak. kuliah ya. Ya kuliah, Mereka bisa selesaikan kuliah dengan baik ya. ya mereka bisa kuliah, Wow, selesai dengan luar baik. biasa. Semua karena berkat Tuhan. Kalau mau dipikir secara manusia, kita mau ambil dari mana, mau kuliahkan anak kita harus butuh uang banyak. Tapi pertolongan Tuhan selalu tepat. Tiba-tiba ada orang yang kasih uang, orang-orang yang berikan tiket, pokoknya banyak hal yang diberikan Tuhan itu luar biasa. Dan anak-anak sekarang melayani ya. Dan anak-anak saya itu melayani semua. Oke, apa pesan ibu buat penonton, buat keluarga bapak di Makassar, buat penonton siapapun ini yang nonton, orang Muslim, orang Kristen, ada pesan apa? Silakan. Untuk pesan kepada semua orang bahwa mari lebih lagi kita mengasihi Tuhan, lebih percaya lagi kepada Tuhan, karena Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia mengasihi orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan, dan orang yang hidup di dalam Tuhan pasti menikmati berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Demikian Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, perjumpaan saya dengan Pak Mansur dengan Ibu. Ya, sekali lagi salam sehat, kuat selalu, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia video kesaksian mereka teman-teman ya. Itu cukup memberkati kita semua, menguatkan kita kembali bagaimana kita harus menjadi orang yang setia kepada Kristus. Mungkin keadaan dan situasi tidak mendukung. Tapi kita lihat tadi Pak Mansur, dia percaya kepada Kristus itu lewat istrinya. Apakah istrinya memaksa Pak Mansur untuk masuk Kristen? Tidak. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi terang di tengah-tengah keluarga, lewat perbuatannya, lewat pembacaan firman-Nya, lewat doa-doanya. Karena firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan, maka sangat besarlah kuasanya. Jadi terjadilah seperti apa yang difirmankan Tuhan di dalam keluarga Pak Mansur. Mungkin awal-awalnya keluarganya yang ada di Makassar mungkin berat menerima itu ketika melihat keluarganya murtad, mengikut Yesus. Di mana sebenarnya di dalam pandangan mereka menganggap Kristen itu sebagai kafir. Kok tiba-tiba bagian dari keluarga mereka itu bisa menjadi kafir. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Mansur, bahwa ketika dia menganut agamanya yang lama, dia sangat taat sekali melakukan sholat 5 waktu. Dia melakukan semua aturan agamanya. Dia mengaji, bahkan ketika dia mengaji ada satu hal yang dia tidak mengerti, yaitu arti dari apa yang dia ucapkan, arti dari apa yang dia kaji. Karena hanya cukup menghafal aja katanya, dia tidak mengerti arti. Padahal kalau di dalam kekristenan yang diutamakan adalah pengertian akan kebenaran itu. Kalau kita sudah mengerti, sudah mengenal firman itu dengan benar, maka disitulah lahir iman kita. Disitulah lahir keyakinan kita bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sudah jelas teman-teman, sekalipun ada banyak isu-isu dari luar yang mengatakan, oh di dalam Kristen itu tidak ada jaminan keselamatan. Dan mereka berkata, ya harus kamu memperbaharui hidupmu, harus berusaha berbuat baik, barulah kamu diselamatkan.
Nah, itu yang mereka keliru dalam memahami kekristenan. Tetapi saya mau katakan kali ini bahwa orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus, diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya, melainkan karena iman kepada Kristus. Apa kata firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8-9? Kamu diselamatkan itu karena iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu pemberian Allah semata kepada orang yang merespon anugerah itu. Jadi semuanya ada kepastian. Di dalam Yohanes juga mengatakan bahwa kalau kita sudah percaya kepada Kristus, pasti tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu juga merupakan satu jaminan. Dan bahkan ketika Yesus menjanjikan tempat kepada pengikutnya, bahwa dia akan menyediakan tempat, maka Yesus pun mengatakan jalannya, memberitahukan jalannya. Lewat apa? Yesus berkata, akulah jalan menuju ke Bapa itu. Nah, jadi kalau kita hanya menyediakan tempat, menyediakan lokasi, tidak memberitahukan jalan, itu bisa nyasar, bisa sesat. Jadi Yesus itu Tuhan yang benar-benar bertanggung jawab terhadap pengikutnya. Kalau dia yang menyediakan tempat, maka dia akan memberitahukan jalan ke tempat itu. Jadi tidak ada yang perlu diragukan di dalam kekristenan. Masalah keselamatan ini. Jadi kalau kita berbuat baik itu karena kita sudah diselamatkan. Ya kalau udah diselamatkan, masa kita nggak bisa berbuat baik? Itu bentuk ucapan syukur kita, bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Sekalipun perbuatan baik kita itu tidak cukup membalas anugerah keselamatan itu, tetapi itu hanya bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Hanya inilah yang bisa kami lakukan, Tuhan. Terima kasih sudah Engkau berkorban untuk menyelamatkan kami. Jadi seperti yang dikatakan dalam kesaksian tadi, bahwa mereka mengalami damai sejahtera, sukacita, sekalipun mungkin masalah ekonomi belum cukup, tetapi itu bukan patokan. Itu bukan ukurannya kita harus mendapatkan kedamaian. Karena orang yang kaya raya pun belum tentu dia memiliki kedamaian. Belum tentu memiliki sukacita. Semakin kaya, maka semakin banyak risiko. Semakin banyak yang perlu dipertanggungjawabkan. Semakin banyak yang perlu dikejar. Maka apa yang merupakan keinginan-keinginan orang kaya itu, maka itulah yang menjadi beban sendiri bagi dia. Jadi bisa saja tidak memiliki sukacita damai sejahtera. Mungkin secara manusia ya sukacita karena banyak uang. Tetapi sukacita yang abadi tetap berasal dari Kristus. Damai sejahtera itulah yang menyertai kita. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya kesaksian Bapak Ibu Saudara ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.